Apa kabar hari ini? Tentunya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran prakarya dalam tema kita saat ini, yaitu kerajinan. Bab 1, kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak, yaitu kerajinan ini dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Masih mengandalkan keterampilan tangan. Kalau industri bertumpu pada kekuatan mesin. Dan yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan ini merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Dan secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Kelengkapan busana dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, yaitu sebagai contoh, kotak tisu yang sudah dilengkapi dengan hiasan pada bagian muka, bisa juga dilepaskan atau dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Ini dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur yang berbentuk kodok atau ikan yang ditata di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Hal ini bervariasi pula sebagai kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya yaitu lilin. Lilin ini digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Nah, sekarang kita masuk dalam prinsip manfaat tersebut, yaitu kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Nah, bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya sangat tinggi atau lebih praktis dan ekonomis. Sedangkan bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, ketersediaannya semakin menipis. Ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya, tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, atau flour clay. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya, lilin, sabun, gips, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian untuk materi kita saat ini, yaitu dalam pelajaran prakarya. Kiranya kita semua boleh mengerti, dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung menghubungi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.